dengan effort yang kecil itu kan Anda bisa masuk halaman 1 di kata kunci yang rendah tersebut, persaingan rendah tersebut, dan bisnis Anda itu bisa mendapatkan potensial buyer seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa ngobrol kembali ya, bincang-bincang seputar SEO. Namun jangan salah tangkap ya, ini saya bawa buku kritik total komunisme, sosialisme, marxisme. Kita nggak bahas buku ini tapi menghubung-hubungkan dikit lah itu kan, bahwa saya sekarang sedang baca buku ini, mau saya selesaikan, komitmen insya Allah. Kita tahu saat ini peradaban dunia ini itu kan, sosialisme komunisme itu peradaban yang kalah seperti itu, peradaban yang kalah dibandingkan dengan kapitalisme. Islam pun sekarang juga peradaban yang kalah. Ini PR bagi kita jika Anda Muslim untuk membangkitkan kembali ideologi Islam seperti itu. Nah, sebagaimana itu kan sosialisme komunisme itu sebuah peradaban yang kalah, jika dikaitkan dengan usaha Anda, dengan bisnis Anda, bisa jadi bisnis Anda suatu saat nanti juga kalah, hilang dengan kompetitor, kalah saing dengan dengan hal baru yang datang kemudian hari ketika tidak mampu beradaptasi. Nah, kaitannya dengan kata kunci atau SEO ya, kita belajar kata kunci pada hari ini apa itu kan? Nanti kami akan share bagaimana tips-tips memilih kata kunci yang tepat untuk usaha Anda agar usaha Anda itu bisa bertahan itu kan, tidak kalah, tidak habis dimakan zaman itu kan, bisa survive dan bahkan bisa tumbuh dari waktu ke waktu. Kita sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, kita akan belajar mencari kata kunci yang tepat untuk usaha Anda. Ini ada 3 tips itu kan yang bisa teman-teman lakukan itu kan untuk mencari kata kunci yang paling berdampak untuk usaha Anda. Yang pertama, itu pastikan itu kan Anda mencari kata kunci yang punya nilai bisnis besar itu kan. Nah, tidak semua kata kunci itu punya nilai bisnis yang besar untuk usaha Anda. Sebagai contoh, ketika Anda itu punya usaha interior itu kan, kata kunci misalnya Kitchen Set Jogja itu kan, itu nilai bisnisnya lebih besar daripada Anda menembak kata kunci jasa pemasangan ini wallpaper misalnya kayak gitu di Jogja misalnya seperti itu. Kenapa? Karena dari segi nilai proyek gitu kan, proyek pengerjaan kitchen set itu biasanya secara umum lebih besar nilainya dibandingkan dengan pengerjaan wallpaper, pemasangan wallpaper, meskipun dua-duanya itu dilayani oleh jasa interior seperti itu. Di samping itu, margin yang dimiliki oleh pengerjaan kitchen set itu lebih besar. Nah, ini nilai bisnis untuk kata kunci kitchen set Jogja ini besar bagi Anda pengusaha interior di Jogja, maka harus dikuasai nih, harus ditembak ini, jangan sampai meleset dari halaman pertama. Oke, poin kedua yang penting untuk diperhatikan saat kita mencari kata kunci yang nanti bakal berdampak kepada usaha kita, itu cari yang potensi trafficnya besar. Ingat potensi traffic ya. Dari mana kita tahu sebuah kata kunci itu memiliki potensi traffic yang tinggi? Anda bisa gunakan tools untuk riset keyword gitu kan, bisa lewat Google Keyword Planner, bisa lewat Ahrefs, bisa lewat yang lain lah yang biasa Anda gunakan untuk mengetahui ini kata kunci ini potensi trafficnya berapa seperti itu. Nah, jangan lupa Anda juga ketika melihat potensi traffic kata kunci itu kaitkan dengan kata kunci turunan sehingga ketemu ini jumlah maksimal potensi yang kemudian bisa Anda dapatkan. Nah, tentu ketika dijumlah misalnya total potensi kata kunci dari 3 kata kunci, 1 kata kunci utama dan 2 kata kunci turunan misalnya, itu potensi trafficnya 1000 per bulan. Nah, tentu Anda nggak bakalan dapat 1000 klik selama per bulan itu kan, biasa jadi lebih sedikit, biasanya lebih sedikit itu kan. Namun taruhlah dari 3 kata kunci, 1 kata kunci utama dan 2 kata kunci turunan itu Anda dapat 100 klik selama sebulan itu kan. Nah, di mana dalam 100 klik itu ada 3 orang yang kemudian menghubungi, gitu kan, jadi marketing quality lead untuk usaha Anda, itu udah lumayan itu kan. 1 orang itu closing untuk usaha yang nilai potensi bisnisnya besar itu
itu akan sangat berdampak bagi usaha Anda seperti itu. Contoh itu kan usaha interior tadi 1 bulan closing kitchen set itu kan itu sudah lumayan, itu kan sudah bisa untuk istilahnya mendapatkan keuntungan yang cukup untuk operasional perusahaan, apalagi kalau 2, 3, 4, 5 dan seterusnya selama sebulan. Nah, hal ketiga yang penting diperhatikan saat kita mencari kata kunci yang terbaik untuk usaha kita, untuk bisnis kita, yaitu cari yang kompetisinya rendah. Itu kan ada istilah low hanging fruit, itu kan carilah buah yang itu paling pendek lah, paling mudah dijangkau oleh kita. Nah, dengan kata kunci yang rendah tadi, persaingan rendah tadi, Anda nggak perlu berdarah-darah itu kan, Anda nggak perlu bersaingan dengan marketplace atau dengan website-website yang lebih mapan, lebih kuat secara otoritatif di mata Google itu kan, sehingga dengan effort yang kecil itu kan Anda bisa masuk halaman 1 di kata kunci yang rendah tersebut, persaingan rendah tersebut, dan bisnis Anda itu bisa mendapatkan potensial buyer seperti itu. Harapannya terjadi closing dan Anda bisa berjalan. Ingat itu kan kita itu segera butuh makan, kita segera butuh pemasukan untuk operasional perusahaan. Jadi jangan buang-buang waktu itu kan bagi Anda UMKM mengejar kata kunci yang persaingannya sulit itu kan, sehingga waktu Anda habis nggak dapat closing, akhirnya Anda kehabisan bahan baku modal, kehabisan cash, dan usaha Anda malah nggak berjalan seperti itu. Jadi fokus di persaingan-persaingan yang rendah dulu. Untuk risam ya, ada 3 hal yang kemudian bisa diperhatikan saat kita mencari kata kunci untuk usaha kita. Yang pertama, cari yang nilai bisnisnya besar. Yang kedua, cari yang kemudian potensi trafficnya tinggi. Yang ketiga, cari yang persaingannya rendah. Nah, ini untuk contoh kasus ini kami coba berikan kepada Anda, semoga Anda bisa memahaminya. Lebih paham, nanti bisa menerapkan untuk kasus usaha Anda. Nah, misal itu kan Anda pengusaha kitchen equipment itu kan, kitchen equipment yang ada di Jogja, membuat kitchen set entah itu dari stainless, aluminium untuk keperluan industri, restoran seperti itu. Nah, ada banyak pilihan kata kunci nih, gitu kan. Anda bisa nembak kata kunci jasa pembuatan kitchen set Jogja. Namun, ketika Anda nembak kata kunci itu, nilai bisnisnya memang besar. Tetapi Anda akan bersaingan dengan jasa interior yang lain, seperti itu. Yang bisa jadi mereka sudah punya modal duluan, terus kemudian memakai jasa SEO duluan, sehingga untuk nembak kata kunci jasa kitchen set Jogja atau jasa pembuatan kitchen set Jogja, nah Anda harus berdarah-darah bersaing gitu kan. Nah, jadi meskipun nilai bisnis besar, potensi trafficnya besar, tapi persaingannya tinggi nih gitu kan, lebih tinggi nih, maka ya kalau bisa jangan masuk di situ gitu kan, ketika Anda awal-awal membangun website dan mau nembak kata kunci tertentu. Nah, ada pilihan kata kunci lain yang itu ada potensi trafficnya, nilai bisnisnya juga tinggi tapi persaingannya rendah. Misalnya Anda lari ke jasa pembuatan kitchen set stainless itu kan di Jogja misalnya kayak gitu. Nah, itu pemainnya sedikit karena yang bisa membuat kitchen set stainless itu sedikit itu kan. Nah, Anda punya kemungkinan untuk masuk di halaman 1 dengan kata kunci tersebut, persaingannya lebih mudah. Ini contoh saja ya seperti itu. Nah, ketika Anda punya jasa lain misalnya yang berhubungan dengan kitchen equipment, misalnya jasa pembuatan ducting atau instalasi kitchen hood untuk restoran, untuk rumah restoran atau cafe di Jogja itu kan, itu persaingannya lebih kecil lagi. Ini bisa Anda tembak itu kan untuk menambah potensi peluang untuk mendapatkan lead baru di usaha Anda, di usaha kitchen equipment itu kan. Anda punya layanan instalasi pipa gas dapur itu kan, nah ini persaingannya juga kecil itu kan dibandingkan kitchen set Jogja itu kan, maka Anda bisa tembak itu kan kata kunci tersebut dan ada kemungkinan peluang closing terjadi itu kan ketika Anda menggarap dengan bagus websitenya itu kan, dikonsep dengan bagus, orang masuk itu yakin dengan website Anda, kemungkinan trust itu tinggi dan kemudian terjadi penjualan itu tinggi. Ini contoh kasus yang semoga bisa memudahkan Anda saat memilih kata kunci, tentu disesuaikan dengan karakteristik usaha Anda. Nah, ini promo buku lagi ya. Buku Kritik Total Komunisme, Sosialisme, Marxisme, biar kita itu ingat ya, kita jangan sampai jadi peradaban yang kalah, peradaban yang tertinggal. Usaha kita juga sama, jangan sampai usaha kita itu jadi usaha yang kalah, usaha yang tertinggal itu kan. Kenapa? Ada karyawan kita, ada keluarga karyawan yang kemudian bisa Anda jadikan motivasi untuk memperjuangkan mereka. Nah, tadi kami sudah share itu kan tips-tips mencari kata kunci yang tepat untuk usaha Anda.
silahkan praktek gitu kan. Ketika Anda ingin diskusi lebih lanjut, silahkan gunakan kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami balas untuk diskusi di kolom komentar itu kan. Atau like, bisa kemudian share atau subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.